Selamat pagi, Bapak Ibu member IM Trade. Kembali lagi bareng saya, Coach Hanin, yang akan membawakan morning briefing 19 Maret 2020. Oke, yang join udah cukup lumayan ya. Mungkin Bapak Ibu juga sambil boleh dicek. Oke, selamat pagi. Audio visualnya berarti udah cukup jelas ya. Dari Bu Merlan, dari Pak Budi Santoso juga udah gambar dan suara udah jelas. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat pagi. Udah jelas. Kalau udah jelas, saya juga akan langsung share untuk trading view-nya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa sambil cek tentang hotlist yang sudah kita bagikan pagi ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa cek mengenai perkembangan kondisi market global dan nasional kita yang sudah kita share di hotlist. Bisa dicek di email ataupun di menu edukasi online di bagian fundamental di hotlist untuk hari ini. Kita awali dulu dengan pergerakan komposit kita ya. Nah, kemarin IHSG ini dia terjadi penurunan yang cukup signifikan selama beberapa hari. 1, 2, 3, 16, 17, 18 dia benar-benar terkoreksi cukup lumayan. Di sini dia sempat di tanggal 17 juga sempat terjadi trading halt juga. Nah, kemarin koreksi untuk IHSG ini sudah mulai terbatas. Sebelumnya dia hampir 5% lebih. Nah, di 5%, ketika udah 5% dia kena trading halt, kena pemberhentian sementara, sedangkan ketika IHSG kita di tanggal 18 Maret di sini kemarin, di situ dia terjadi koreksi yang adanya tekanan yang sedikit dia melemah. Jadi tekanannya mulai berkurang kemarin. Jadi IHSG kita terkoreksi ditutup minus 2,83% di angka 4330. Prediksi kita untuk saat ini masih dapat melemah menuju ke area 4.200. Jadi prediksi kita memang IHSG ini akan masih ada tekanan lebih lanjut dan menguji area 4.200-nya. Meskipun kalau misalkan Bapak Ibu juga ikut membaca hotlist yang sudah kita bagikan pagi tadi, ada sedikit katalis positif di mana Bank Indonesia ini diharapkan dengan adanya penyebaran virus corona yang semakin merabak, semakin mewabah di Indonesia, dan terkonfirmasi pagi tadi ada beberapa pasien yang terkena virus corona ini mereka yang meninggal lebih banyak lagi. Nah, ini menjadi sebuah pukulan juga untuk perekonomian kita, dan Bank Indonesia sendiri udah melakukan rapat untuk hari ini dan besok, dan dimungkinkan bahwa Bank Sentral BI akan kembali melakukan pemangkasan suku bunga 7-day repo rate untuk hari ini. Nah, konsensus pasar ini memprediksikan dia akan turun sekitar 25 basis poin seperti itu. Nah, harapannya dengan adanya penurunan ini dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kita. Jadi melonggarkan, meringankan, memberikan akselerasi pada ekonomi kita yang memang saat ini sedikit tersendat. Karena seperti kita tahu, beberapa negara di dunia itu sudah melakukan lockdown. Kalau misalkan di Indonesia sendiri melakukan lockdown, ya bisa kita prediksi bahwa pertumbuhan yang ada di Indonesia ini dia dapat terhambat seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga dari chat DJI semalam, ini dia juga ditutupnya dia melemah ya Bapak Ibu. Jadi dia masih ada tekanan juga dari Dow Jones minus 6,30%, begitu juga dengan S&P. Nah, di sini berarti masih ada tekanan yang
terjadi untuk IHSG kita. Jadi masih ada ruang pelemahan lebih lanjut di IHSG kita. Nih dia juga untuk S&P dia juga minus 5,18%. Jadi masih ada tekanan untuk IHSG kita untuk menuju 4.200 meskipun mungkin dengan adanya kebijakan Bank Indonesia yang hari ini rencananya akan dikeluarkan mengenai 7-day repo rate ini, dia akan memberikan koreksi yang minim, jadi koreksinya bisa terbatas untuk hari ini, namun lebih condong untuk melemah seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah mengikuti Live Trading Journal kita untuk investasi, memang seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, para coach kami sampaikan sebelumnya, itu memang lebih baik portofolionya dipisah ke dalam portofolio trading. Jadi kalau punya portofolio banyak gimana? Nggak masalah, nggak apa-apa, karena memang saya pribadi pun dan beberapa coach itu memang punya, nggak cuman punya satu portofolio, bahkan lebih dari satu portofolio. Kenapa? Karena memang kita bedakan strategi untuk trading dan strategi untuk investing. Jadi portofolionya dipisahkan seperti itu. Nah, kemudian kemarin yang sudah ngikutin Live Trading Journal kita untuk mengkoleksi beberapa saham juga tidak perlu khawatir, karena memang saham yang telah kita referensikan itu adalah saham-saham yang dia cukup defensif juga. Sekalipun nanti IHSG di sini masih akan mengalami penurunan lebih lanjut lagi, yang terpenting adalah money manajemennya. Jadi ketika kita mereferensikan sebuah saham juga kita tentu saja tidak asal-asalan. Dan bagi Bapak Ibu kemarin yang sudah menyimak mengenai materi yang telah disampaikan oleh Miss Ellen May mengenai saham diskon Vaganza, nah itu tinggal diikutin saja nanti dari IM Trade kayak gitu untuk langkah-langkah selanjutnya. Oke, saya langsung saja bahas untuk chatnya. Jadi bagi Bapak Ibu ataupun karena ini juga ada live di Instagram kami, di Instagram IM Trade, buat teman-teman yang ada di Instagram kalau ingin menanyakan mengenai pertanyaan bisa langsung drop question, atau Bapak Ibu yang ingin tanya bisa juga langsung masukkan pertanyaan seperti biasa. Oke, saya mulai masuk pertanyaan dari Pak Budi. Pak Budi menanyakan mengenai JRPT, Herme, ITIC, gimana view-nya? Oke, ini adalah beberapa saham yang dia pergerakannya tidak sesuai dengan pergerakan IHSG ya. Bapak Ibu semua, ada JRPT. JRPT ini ketika market sedang berjalan mungkin dia sempat ditarik naik ke harganya dia 460, kemudian ditutupnya dia ternyata melemah. Kalau misalkan view-nya dia seperti apa, masih bisa bergerak volatil lagi, masih bisa. Karena kalau dilihat di sini memang 2 hari di sini dia mengalami kenaikan. Kemarin dia mau naik tapi ternyata ditutupnya juga melemah juga. Jadi kalau misalkan Pak Budi untuk JRPT untuk trading dia memang volatil sekali seperti itu. Kemudian Herme ini dia juga serupa, dan kalau misalkan Bapak Ibu kemarin perhatikan untuk bid offer dari saham Herme kan dia sempat ditarik nih sampai ke area ini kan ya. Nah, ini kan dia sempat arah untuk Herme ini dia sempat kenaikannya 24%, 23% lebih. Namun ternyata ketika close market dia balik lagi ke harganya dia di 995, dan kalau dilihat secara bid offernya itu lompat-lompat yang menandakan bahwa dia digerakkan oleh seseorang, karena memang bid offernya dia nggak biasanya itu kan dia bid offer itu dia berurutan. Nah di sini untuk kasus Herme kemarin dia nggak berurutan, berarti ketika Pak Budi masuk ke dalam salah satu saham ini, Pak Budi harus benar-benar hati-hati. Dia benar bisa menghasilkan reward yang cukup besar, tapi Pak Budi juga harus tetap hati-hati karena bisa saja saham ini dia ditutupnya nggak kembali. Kalau misalkan ternyata Bapak Ibu ngelihat
oh ini saham gerakannya beda nih dengan kondisi IHSG kita. Nah, Bapak Ibu masuk di area sini, anggap aja di harga 1100-an. Nah, ketika udah mencapai auto reject atasnya dia dan Bapak Ibu ternyata nggak segera keluar, yang terjadi adalah Bapak Ibu malah menelan kerugian. Nah, itu yang tidak kita sarankan pada saham-saham yang dia cukup volatil seperti ini. Jadi lebih baik di skip aja terlebih dahulu, tapi kecuali Bapak Ibu memang seorang trader yang sudah cukup ahli, sudah cukup handal dan bisa memanage resiko dari pergerakan harga saham yang dia cukup volatil seperti ini, ya nggak masalah. Namun perlu diperhatikan bahwa ketiga saham ini saham yang dia volatil dan tipikal saham yang dia one day trade. One day trade ini berarti dia cukup menguras psikologi. Dan kalau dia cukup menguras psikologi, bisa jadi akan berpengaruh pada kegiatan kita sehari-hari nantinya. Jadi yang ada malah kita kepikiran dan itu bikin nggak sehat. Jadi lebih baik trading saham yang dia sahamnya bikin kita nggak kepikiran dan kita bisa ngelakuin hal lain, bisa kita santai sambil ngerjain hal-hal yang lain. Itu lebih baik kalau menurut kami. Kemudian ITIC. Nah, ITIC ini dia juga sama. Dia juga sudah hampir kena area Fibo-nya yang sebelumnya saya sempat buat di area ini 2465-nya dia. Dan kalau diperhatikan di sini, kenaikan kenaikan saham ITIC ini kemarin tidak diimbangi dengan volume yang cukup tinggi. Jadi ada potensi memang dia akan bergerak ke areanya dia di area 2700-an tapi ditarik turun kembali seperti itu. Karena kalau dilihat memang ITIC ini dia cukup volatil dan ketika di sini memang harganya naik, turun, di sini volumenya juga turun, tapi ketika di sini mulai dia naik, nah volumenya di sini dia tidak lebih tinggi dari volume dia ketika naik sebelumnya. Nah, berarti di sini ITIC sudah mulai terjadi distribusi dan Bapak Ibu yang mungkin kemarin punya atau udah pegang dan belum keluar, alangkah lebih baik untuk take profit terlebih dahulu. Kalau misalkan belum, ya udah nggak usah masuk karena sangat beresiko seperti itu. Kemudian dari Ben Edward, dari Pak Ben untuk komposit. Komposit kita, kalau coba kita ubah ke view weekly-nya kita, ya jadi support di area supportnya dia di sini ada area support di area 4.200. 4.200 ini kemungkinan akan diuji terlebih dahulu. Nah, potensi selanjutnya dia bisa kemana? Ya ini, ke area 3.600-nya dia. Ke area 3.600-an, di area MA 200-nya. Itu adalah kemungkinan terburuknya. Kemungkinan terburuk dari pergerakan dari composite index kita. Jadi 4.200 kalau kita pindah ke view monthly, bisa dilihat di sini bahwa ada area support di sini dan di sini. Nah, jadi ada potensi masih bisa melemah ke area 4.200. Kalau ternyata area 4.200 ini dijebol, bisa nggak dia berpotensi turun lagi, Coach? Ya masih bisa. Ke area mana? Paling nggak dia nyentuh ke area MA 200-nya dia di sekitar area 3.600-an. Kayak gitu. Jadi saat ini langkah yang paling tepat adalah ya udah kita tunggu dulu penurunan yang terjadi di IHSG sambil mempersiapkan cash seperti itu. Kemudian dari Pak atau Buwi, Pegas rekomendasi support dan resistennya. Oke. Ini perlu dilihat dulu untuk saham Pegas. Ini kita tidak masukkan ini untuk saham investasi ya Bapak Ibu. Walaupun memang Pegas ini salah satu milik BUMN yang memang akan di buyback oleh pemerintah. Kalau kita lihat di sini, dia masih bisa berpotensi ke area
support terjauhnya dia kalau kita menggunakan view lebih kecil dulu, kita coba untuk view weekly-nya dia. Oke, kalau dia pakai view weekly, dia masih bisa ke area ini nih, kecil sekali ya Bapak Ibu, di area ini. Nih, di area sininya dia, itu di kisaran 630-an. Kemudian 630 kalau ditanya resisten dia, resisten paling dekat sekali dia ada di kisaran 1400-an. Resisten paling dekat ada di 1400. Di sini ada resisten dan di sini juga harga sempat naik sedikit, tapi habis itu dibawa turun. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada pandangan, coach saya udah punya pegas dan saya merasa pegas ini masih cukup bagus dan saya sudah mempersiapkan untuk cash flow-nya ya, bisa tunggu dulu hingga paling enggak dia mendekati di area 630-nya dia, seperti itu ya untuk Pak atau Bu Wi. Kemudian dari Pak Vidi, kalau suruh pilih salah satu ICBP, INDF, Unilever, coach pilih mana? Oke, ICBP, INDF, Unilever. Ini berarti jawabannya cukup subjektif juga ya Pak, kalau disuruh milih. Kalau disuruh milih, oke coba kita lihat ya, secara ICBP, secara chartnya untuk ICBP dengan view weekly. Ini di sini kalau Bapak Ibu juga lihat, perhatikan dari view weekly-nya dia memang sedikit menembus dari MA 200-nya dia. Kalau kita ubah ke view monthly, ya dia kena di MA 50 di sini kalau kita pakai view monthly. Kemudian kalau kita lihat untuk INDF, dari view weekly-nya dia. Oke, kemudian ini di sini dia hampir mendekati dengan peak yang sebelumnya di bulan Mei. Tapi belum menyamai yang di 2018. Kemudian ada UNVR. Kemarin kita ada itu beberapa saham masuk juga ke list saham diskon pagannya kita. Di sini Unilever udah cukup lumayan terdiskon juga kalau dilihat. Dia kena di areanya dia di sini. Kalau menggunakan view monthly, kayak dia udah mulai turun. Oke, kalau saya suruh milih salah satu sih, saya memang lebih condong ke saham ICBP sih sebenarnya. Kalau lebih milih, tapi untuk ketiga saham itu secara saya pribadi saya belum masuk karena saya lebih memilih salah satu dari sektor perbankan karena kalau dari view kami juga sudah menerangkan bahwa dari 3 saham investasi kita yang sudah kita berikan sebelumnya, Bapak Ibu nggak perlu masuk 3-3-nya, pilih salah satu aja yang karakteristiknya sesuai dengan Bapak Ibu, dan saya juga menerapkan itu untuk portofolio investasi saya pribadi. Yang paling cocok dengan karakter saya tuh yang mana, itu yang saya pilih. Jadi kalau misalkan Pak Vidi bingung dengan 3 saham ini kira-kira mau pilih yang mana, nah itu Pak Vidi perlu perhatikan bahwa untuk portofolio investasi Pak Vidi udah ada saham di luar sektor konsumer atau belum. Kalau misalkan sudah ada, bisa juga fokus ke saham tersebut aja. Tapi kalau misalkan Pak Vidi, coach aku ada dana lebih dan money manajemennya sudah saya atur, saya pengen masuk di sektor konsumer. Nah itu Pak Vidi bisa sesuaikan yang paling sesuai dengan karakteristik Bapak yang mana. Bisa dilihat dari segi murahnya dia, terjangkaunya, karena kan terjangkaunya kan beda-beda ya. Mungkin bagi saya di harga 9.000 ini masih cukup mahal, masih bisa turun lagi. Nah, atau ketika nanti saya akan melakukan diversifikasi timing, saya akan melakukan averaging price ya, harga itu terlalu gede ya, itu balik lagi ke profil resiko kita nanti, seperti itu.
Kemudian dari Pak Henry, saya punya Unilever sudah floating loss 25%. Gimana cara keluarnya, Coach? Nah, Unilever ini merupakan salah satu perusahaan yang dia cukup defensif ketika terjadi krisis karena memang sudah teruji di tahun-tahun sebelumnya seperti di tahun 2008. Tahun 2008 dan mini krisis di tahun 2018. Kalau misalkan Pak Henry masih ada cash, itu memang lebih baik saat ini dipertahankan dulu. Sudah ada floating loss 25%. Gimana cara keluarnya? Nah, cara keluarnya adalah tunggu instruksi dari kami. Ketika memang sudah ada instruksi untuk tambah beli, Pak Henry bisa melakukan diversifikasi timing, bisa tambah beli sesuai dengan apa yang sudah kami instruksikan. Nanti bisa ditambah supaya averaging price yang Pak Henry punya ini dia tetap terjaga. Jadi yang terpenting saat ini kalau misalkan memang sudah posisinya sudah loss, Pak Henry hitung lagi money manajemennya seperti apa. Kalau misalkan jangan sampai pelurunya habis. Jangan sampai peluru dari Pak Henry ini habis. Jadi ketika memang harganya dia masih bisa terkoreksi hingga di sini, di area sini, Pak Henry masih bisa nambah beli untuk saham UNVR seperti itu. Karena saham UNVR ini dia juga cukup konsisten dalam membagikan dividen, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Nah, di sini terakhir 3 Desember Unilever sempat membagikan dividen 430. Nah, jadi masih cukup bagus untuk saham Unilever ini. Jadi tinggal kita tunggu saja kapan IHSG kita berbalik. Dan kalau misalkan kita lihat secara historisnya, ketika selesai terjadi krisis di tahun 2008, kenaikan IHSG kita ini benar-benar fantastis seperti itu. Jadi yang perlu dilakukan adalah ya udah kita sabar aja dulu, kita sabar, kita tunggu momen yang tepat ketika kita melakukan pembelian kembali. Baru nanti paling ketika harganya sudah naik melebihi harga averaging price kita, ya udah kita bisa nikmati. Dan kalau kita lihat di sini setelah terjadi krisis IHSG ini kan dia benar-benar terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Kalau misalkan Bapak Ibu lihat, jadi krisis ini sebenarnya nggak selalu menjadi sebuah musibah, bisa juga menjadi peluang selagi saham yang Bapak Ibu miliki ini dia saham-saham yang dia sektornya cukup defensif. Jadi nggak perlu khawatir. Nih kalau misalkan di sini ya, di tahun 2008 terjadi down. Kita ada krisis lagi di sini, di tahun kita. Ketika kita saat ini bermain di industri pasar modal. Ketika bursa kita terjadi recovery dan Bapak Ibu mau bersabar, kenaikan indeks bursa kita tuh bisa cukup tinggi kayak gitu kenaikannya. Jadi nggak perlu khawatir karena memang ketika sudah terjadi fase bullishnya, harga saham itu dia akan naik dan fokus pada satu saham itu sebenarnya lebih penting daripada nanti ketika harganya udah naik Bapak Ibu bingung mau masuk di mana. Jadi fokus kepada satu atau dua itu lebih penting daripada Bapak Ibu punya banyak tapi nanti ketika udah naik bingung. Dan ketika naiknya baru naik dikit dijual, nah itu jangan sampai. Jadi jangan sampai baru naik dikit dijual, naik dikit dijual. Ketika memang trennya sudah kembali bullish, ya udah tunggu aja sampai trennya itu berakhir. Jadi yang punya Unilever nggak perlu khawatir seperti itu. Oke, dari Bu atau Pak Rusli Akib, saham-saham yang bisa dikoleksi averaging down. Saham-saham yang bisa dikoleksi ketika memang kondisi marketnya seperti ini ya tentu saja saham-saham yang dia memang punya fundamental perusahaan cukup bagus. Nah, lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa ikut join ke saham seminar online yang diadakan kita mengenai saham diskon Vaganza. Nah, di situ akan dibahas lengkap langsung oleh Miss Ellen May. Kemudian
dari SKR lihat materinya di mana yang diskon ekstravaganza. Nah, itu kemarin kalau Bapak Ibu udah ikut, itu pasti akan dapat e-book juga dari kita videonya. Jadi memang untuk videonya kita nggak langsung share jadi webinar, itu enggak, karena memang masih dalam proses kita juga, dan Bapak Ibu yang pengen tahu saham-saham yang kita referensikan sebagai saham diskon Vaganza, nah itu bisa hubungin ke tim admin kita untuk menanyakan mengenai seminar mengenai saham diskon ekstravaganza, seperti itu. Kemudian dari Pak Amin, untuk saham-saham farmasi gimana Coach? Untuk saham farmasi sih sebenarnya kalau melihat kondisi saat ini dia yang ada dengan adanya virus corona, saham-saham di sektor farmasi ini dia belum menunjukkan tanda-tanda penguatan yang cukup signifikan juga. Karena terlihat di sini memang KLBF ini sempat dia terjadi penguatan yang cukup signifikan ketika dia terjadi krisis dari 2008 ke 2015, kenaikannya juga cukup lumayan juga. Nah, namun di sini kalau diperhatikan yang dia sektornya cukup secara tren dia cukup bagus kan, dia ada Kalbe Farma kan ya. Nah, ini dia masih berpotensi dia turun ke area 800. Kalau kita coba ubah view kita di weekly. Di sini bisa kelihatan bahwa ada areanya dia di kisaran 99 di area 1000. Nah, di area 1000. Area supportnya dia yang pertama ada di area 1000. Baru nanti kalau misalkan ternyata market belum bisa kembali pulih ya, kemungkinan sih masih bisa terjadi penurunan lebih lanjut, dia masih bisa turun ke area 800. Jadi kalau misalkan ini kemarin KLBF dan kemarin saya juga lihat Mika itu terjadi satu candle yang dia hijau. Nah, itu belum merupakan sebuah tanda bahwa dia akan bullish, belum tentu, karena memang kondisi perekonomian kita saat ini masih dalam kondisi yang tertekan. Jadi persiapkan dulu aja case-nya dan bisa perhatikan area support resistennya. Kalau dilihat sendiri KLBF di sini dia juga membagikan dividen Rp26 kemarin 10 Juni 2019. Dan secara pasokan permintaan juga memang mereka terus mensuplai untuk masker dan juga hand sanitizer, karena itu yang sangat dibutuhkan oleh kita saat ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau masuk pengen di sektor farmasi ya dilihat dulu untuk support resistennya. Ya di sini sempat mengenai area 985, tapi coba ditunggu dulu aja karena masih ada potensi pelemahan hingga area ke 800 seperti itu. Kemudian kalau misal kita berbicara saham yang lain yaitu KF, Kimia Farma, secara trennya di sini dia masih sangat-sangat downtrend dan baru Maret ini dia mulai sideways. Nah, sedangkan beda dengan tren yang terjadi di KLBF. Kalau KLBF itu dia sebelumnya sudah naik, kemudian di sini dia posisinya sudah naik sebelumnya, dan posisinya dia sideways di sini dengan view monthly-nya. Nah, dia masih bisa terkoreksi dan masih ada potensi dia melanjutkan kenaikannya lagi. Itu untuk KLBF karena diawali dengan dia uptrend, beda dengan KF. Kalau KF kan dia diawali dari downtrend dulu, jadi better KLBF lah secara chartnya. Tapi untuk secara fundamental laporan keuangannya nanti Bapak Ibu bisa kulik terlebih dahulu secara valuasinya mungkin dia seperti apa. Kemudian oke, dari Pak Doni ini juga pertanyaan subjektif juga untuk investasi ICBP, INDF, TLKM. Kalau misalkan untuk investasi ketiga saham tersebut dia memang cukup bagus seperti itu ya. Pilih aja yang menurut Pak Doni sesuai dengan kondisi cash flow Pak Doni, dan Pak Doni mengenal perusahaannya. Jadi paling nggak Pak Doni kenal lah produknya ICBP itu apa, produknya INDF itu apa, TLKM itu apa, dan yang dibutuhkan masyarakat itu yang lebih supply demand-nya yang paling masih dibutuhkan masyarakat itu yang mana.
itu sebenarnya cara paling mudah dan disesuaikan dengan karakteristik kita. Kemudian dari Pak Ramzi, kapan bisa beli untuk averaging down untuk saham-saham Unilever, Telkom, dan INDF? Nah, ini perlu diketahui dulu, Pak Ramzi sudah punya saham ini dengan posisi saat ini sudah mengalami penurunan berapa, karena kita bisa melihat untuk melakukan averaging price atau diversifikasi timing ini bisa dengan patokan MA ataupun dengan presentase. Nah, caranya itu apapun cara yang nanti kita lakukan itu tergantung cash flow dan profil resikonya. Jadi tergantung profil resiko dari Bapak Ibu semua seperti apa. Kalau misalkan kita lihat di sini untuk BBRI, kita kan kemarin sudah sempat untuk melakukan pembelian di harga 3.500 ya Bapak Ibu. Nah, masih ada potensi pelemahan BBRI terjauh itu hingga menyentuh area MA 100-nya dia di kisaran area 2.500-an. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak menanggung area pelemahannya ini? Kalau misalkan belum punya, terus sekarang pengen udahlah coach, aku pengen punya barangnya dulu paling enggak. Nah, ini Pak dihitung dulu. Bisa nggak nahan pelemahan hingga area ke 1885? Kalau misalkan udah punya dan Bapak Ibu tipikal yang moderate dan sudah tahu pelurunya masih banyak, ya bisa aja cicil dengan ditambahin 1% dari total modal investasinya. Tapi kalau misalkan ternyata merasa bahwa ini masih bisa turun lagi dan saya merasa cash flow saya terbatas, ya udah sabar aja, ditunggu dulu. Kayak gitu. Kalau dilihat di sini dari Pak Ramzi ada Unilever masih bisa ditunggu di areanya dia Pak, paling enggak di area 5.300-an lah, ditunggu dulu. Kemudian TLKM ini dia juga sama. Nah, mulai perhatikan kalau dia udah mulai kena di 2.600-an. Kemudian INDF di sini kalau dilihat secara view-nya dia masih bisa berpotensi ke area 4.800. Kalau dia mulai turun dari areanya dia di 5.900 bisa mulai 5.900 5.600 bisa mulai perhatikan. Jadi tergantung dengan cash flow-nya Pak Ramzi. Yang terpenting adalah jangan sampai cash-nya habis. Jadi ketika nanti kita sudah tahu itu adalah bottom-nya, kita biasanya akan hajar lebih banyak seperti itu. Jadi Pak Budi Santoso, BBCA, BBRI untuk trading harian, no, sangat enggak ya Pak Budi, karena takutnya nanti gini, kalau misalkan liatin bid offer, Pak Budi bisa dapat di harga dia hampir kena ARB, ya kalau dia diangkat naik lagi. Kalau misalkan ternyata enggak, yang ada malah modal Pak Budi yang kena. Tapi kalau misalkan Pak Budi berani mengambil resikonya ya itu tergantung profil resiko tadi. Jadi kalau kami sangat tidak menyarankan untuk trading harian untuk BBCA dan BBRI, karena ketika nanti udah kena di harga ARB dan dia benar-benar stuck di harga ARB, ya yang ada modal Pak Budi modal Bapak Ibu semua yang bakalan kegerus seperti itu. Kemudian dari Pak Rich, BRPT. Oke, saya ganti dulu view-nya. BRPT di sini masih ada penurunan. Saya lihat dulu secara weekly. Dia masih ada. Nah, di sini dia udah mulai mendekati area resistennya di area 520-an. 525. Ya, ini dia udah mulai dekat dengan area resistennya dia. Area resisten yang pertama kalau dilihat dari weekly dia masih bisa ada potensi ke 485. Jadi kalau sekarang
dilihat dari view weekly-nya dia, karena sebelumnya dia sudah cukup uptrend, ditunggu dulu aja karena dia masih bisa berubah jadi downtrend untuk BRPT. Kalau masuk sekarang lebih baik tunggu dulu. Kemudian BBRI bisa turun sampai berapa dari bully. BBRI tadi sempat saya bahas ya. BBRI ini masih ada potensi penurunan kalau kita pakai view weekly, dia kena di MA 100-nya di kisaran 2.500-an. Kemudian dari Pak Edwin, best price BBRI berapa coach? Best price-nya nggak ada yang bisa prediksi best price-nya di berapa. Kalau yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan pembelian secara bertahap. Jadi nggak langsung hajar tapi cicil beli. Karena kita nggak ada yang tahu nanti bottomnya di berapa, tapi memang ada potensi BBRI dia ke area 2.500-an. Kemudian dari Bu Jenny, USKT 500 udah murah, layak investasi. USKT ini kalau dilihat dari chartnya dia memang cukup bearish ya Bapak Ibu semua. Kalau untuk dilihat dari sektor konstruksi, dan konstruksi ini tidak begitu kita rekomendasikan untuk investasi, sekalipun USKT ini dari pemerintah dan dia masih bisa potensi ke harga 400-an untuk Bu Jenny. Dan kami lebih rekomendasikan dari sektor konsumer maupun dari sektor perbankan. Tapi kalau misalkan Bu Jenny ngerasa kayak kok sepertinya WSKT menarik, nah itu lebih baik Bu Jenny coba lihat laporan keuangannya terlebih dahulu, dia seperti apa dan apakah dari laporan keuangannya itu dia cukup layak untuk diinvestasikan. Memang secara harga di sini dia memang lebih murah dari sebelumnya, namun masih ada potensi penurunan hingga ke area 400-an seperti itu. Kemudian JSMR. Oke, Jasa Marga. Jasa Marga ini masih bisa, dia udah kena di area ini. Dia udah kena ya di area 2990-nya. Kalau dilihat dari view monthly-nya, potensi paling jauh kalau misal dia terjadi penurunan di area 2100 Pak Edwin. Jadi di sini dia udah kena supportnya dia. Kalau kita pakai tail ya berarti bisa sampai dua low-nya di sini di 2920 2900-an lah. Kalau misalkan memakai dia tailnya di area 2900 itu support dia yang pertama. Kalau misalkan support itu dia tertembus, masih akan bergerak turun lagi ke area support dia yang kedua dengan view monthly di kisaran harga 2000-an. Itu dia untuk JSMR. Kemudian BBCA target turun ke level berapa untuk support kuatnya BBCA, oke. BBCA ini kalau dilihat dari view weekly, kita lihat view weekly-nya dulu. Di sini kan dia udah tembus nih di area MA 100-nya. Berarti dia ada potensi ke 22.500. Di MA-nya dia selanjutnya di MA 200 di 22.500. Kalau kita naikkan lagi ke view monthly, ya di sini ada MA 50-nya dia 22.200-an. Jadi target penurunan selanjutnya dia ada di kisaran harga 2.200 2.250, karena kalau dilihat di sini juga ada area konsolidasi nih di area ini untuk BBCA. Kemudian dari Pak Rudin, ASII 6035. ASII ini sebenarnya juga cukup bagus untuk diinvestasikan. Dan oke, Pak Rudin sudah ada di 6035. Sudah ada punya posisi di 6035. Oke. Kalau kita lihat secara weekly-nya dia, di sini dia masih ada potensi penurunan. Oke, paling jauh dia sampai sini sih. 3.600-an. 3.500, 3.600. Mulai perhatikan area itu aja, Pak. Kalau dia mulai ke 3.500, 3.600 bisa mulai tambah ya.
Kalau untuk saat ini dia masih bisa bergerak turun. Karena nih dia udah ngelebihin dari tailnya, jadi ada potensi dia bergerak ke area 3.500, 3.600. Kalau mau nambah lebih baik perhatikan area support dia selanjutnya. Karena dia masih cukup bagus sebenarnya untuk ASII. Untuk view invest yang terpenting Pak Rudin jangan sampai kehilangan peluru ketika nanti untuk tambah beli. Kemudian dari BBCA supportnya di berapa? Oke. BBCA resistennya. Oke, yang ditanyakan adalah resisten. Resisten itu berarti batas atasnya dia. Kalau dilihat di sini, sebenarnya cukup menarik juga ya. Untuk saham di sektor perbankan seperti BBRI dan BBCA ini ketika terjadi penurunan dia ada gap down. Nah, berarti ada potensi gapnya ini dia tertutup. Kalau ditanya dia resisten terdekat untuk saat ini, ya dia di angka 28325 di area ini. Bisa juga ke area 2880 nutup gapnya di sini. Namun melihat kondisi seperti ini masih bisa terjadi penurunan lebih dulu, penurunan lebih lanjut, dan nanti baru bisa ketutup. Nah, kalau kita lihat secara monthly chart-nya dia, kalau nanya dia resisten terdekatnya ada di berapa, berarti resisten paling dekat ya di kisaran ini 28950, berarti di kisaran 29 ribuan. Itu untuk resisten dari BBCA. Kemudian dari Pak Billy, view untuk ISAT dan BBTN. Oke, ISAT sebenarnya kalau untuk investasi kami juga tidak terlalu merekomendasikan ya Pak. Jadi sektor telekomunikasi lebih baik antara ISAT dan Telkom, tentu saja Telkom. Dan di sini kalau dilihat dari view monthly-nya dia sudah turun dari area support dia sebelumnya di 1710. Ini dia udah ke area 1310. Berarti dia masih ada potensi penurunan lebih lanjut untuk ISAT. Jadi kalau misalkan mau masuk ya lebih baik jangan. Lebih baik dialihkan pada saham-saham yang dia memang secara fundamental lebih bagus seperti itu. Jadi ini kalau dilihat dari view monthly-nya dia masih bisa lebih turun. Jadi no dulu. Kemudian BBTN, ya saya jawab satu pertanyaan lagi karena marketnya dia udah buka. BBTN di sini juga terjadi penurunan yang cukup dalam. Masih ada potensi pelemahan BBTN ini ke area 845. Jadi kalau dilihat secara view antara ISAT dan BBTN, lebih bagus BBTN. Karena kalau ISAT tadi dia udah nggak ada resisten, nggak ada supportnya, nggak ada support penahan selanjutnya. Jadi kita nggak tahu nih untuk ISAT dia bakal turun sampai sejauh mana dari view monthly-nya. Sedangkan kalau BBTN untuk Pak Billy, BBTN di sini masih ada area supportnya di area 845. Kalau misalkan mau masuk ya udah tunggu dulu atau bisa lebih ngikutin untuk referensi saham yang sudah kita referensikan sebelumnya dari sektor perbankan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk morning briefing pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta ataupun tinggal di daerah lain, tetap jaga kesehatan karena saat ini memang kondisinya memang sedang memprihatinkan. Jadi tetap ya, kalau misalkan di rumah nggak ada hand sanitizer ya udah sering-sering untuk cuci tangan supaya kesehatan kita juga bisa terjaga, dan nanti ketika memang kondisi perekonomian global maupun nasional sudah pulih, kita dapat memetik hasil yang lebih baik lagi, lebih profit lagi, kayak gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Coach Janin undur diri, salam profit.